Yo, welcome back to my channel. Kali ini gua sama kameramen senior yang punya pengalaman cukup ekstrim, gue bilang, karena liputannya udah bukan soal di Indonesia lagi, tapi di luar negeri, soal liputan perang. Makanya gue pengen tahu cerita dari narasumber gue kali ini. Sekarang kita ketemu sama narasumber gue, namanya Bang Riko dari TV One. Sehat Bang Riko? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap nih jadi YouTuber sekarang ya. Iseng-iseng aja Bang. Bang, betul Bang, bisa ceritain nggak Bang, gimana pengalaman lo ketika liputan di zona konflik? Gue bilang zona konflik lah ya, karena bukan perang pasti perang gitu kan, tapi kan zonanya zona konflik. Zona konflik mungkin paskanya atau sudahnya kan mungkin. Iya, tapi betul. itu kan termasuk juga ada berbahaya juga sih. Betul. Nah, lu gimana ceritanya lu bisa masuk, bisa liputan dan dapat akses di sana Bang? Enggak, awalnya kan liputan itu kan kita tugasin produser kan pertama ini namanya programnya zona merah ini. Itu kan tempat-tempat konflik-konflik gitu. Daerah-daerah konflik yang mana aja sih yang bagus untuk diekspor, ceritanya apa gitu. Kebetulan waktu itu gua sama temen gue ditunjuk liputan nih. Nah, temen gue ini ngeriset pertama nih gue di Nepal dulu ya. Itu sekitar tahun 2010 lah itu. Di Nepal tuh pada saat itu lagi konflik apa tuh Bang? Itu sebenarnya ada namanya tentara Demauis gitu. Jadi tentara Pemberontak lah gitu. Pemberontak tapi yang kayak komunis, satu-satunya komunis yang bisa menang gitu lawan pemerintah. Akhirnya dia bisa menang begitu gitu. Terus dia melalui politik sama melalui gerilya. Oke. Nah, dia itu bergerilyanya dia menang, akhirnya dia tentaranya itu dibolehkan ikut pemilu lah, maksudnya partai mereka. Akhirnya menang. Sekarang mereka berkuasa ya. Berkuasa di Demauis gitu. Nah, itu gue liputan tuh dari kota Kathmandu dulu sekitar 8 jam ke pos tentaranya itu di atas gunung, dekat gunung Himalaya deh. Serius Bang? Ada pokoknya gunung Jalur darat tuh lo ya? darat. Pusing, pengen muntah-muntah, bubudut, jalannya begini-begini. Iya, terus Itu tinggi, udah sampai situ masih naik lagi, kita nginep dulu tuh di bawah, nggak bisa langsung naik lagi, baru tuh ada di atas deket banget gunung Himalaya tuh kelihatan gunungnya. Oke. Ya begitu, di situ kita ekspor. Tapi sekarang saat itu sih mereka itu udah dijaga sih sama UN kan. Sudah mulai, karena takut kalau kita preview lihat gambarnya kan mereka kan bunuh-bunuhannya bahaya juga kan. Serius Bang? Iya, Jadi yang mereka bunuh tuh ya lawannya mereka dulu. Kan gerilya juga ada mereka. Oke. Oh, jadi mereka bukan melawan masyarakat ya, tapi tentara pemerintahan, bisa dibilang gitu ya. Gitu, makanya. Terus Lalu dia ya itu deh, mereka gerilya, dia menang di gerilya, ya udah. Akhirnya pemerintah membolehkan dia pemilu, ya udah gitu. sampai sekarang akhirnya. Mereka Itu tapi nggak tahu kalau tahun ini yang menang ini siapa gitu. Tapi dia bisa menang gitu. Kalau gua bilang itu salah satu-satunya yang komunis yang bisa menang gitu. Oke, beda sama Cina lah ya. China sama Korea kan mereka udah Iya, komunis. Vietnam iya, kan, betul, Vietnam. iya. Mereka udah komunis dari awal. Nah, kalau ini baru dan tapi mereka bisa menang gitu ya. Itu yang dihebatkan dari Yang di Nepal, negara Nepal Demauis ini. itu, ya. Setelah Nepal lu kemana tuh Bang perjalanan Setelah selanjutnya? Nepal itu saya ingat gua ikut police advisor namanya dari UN juga ke Sudan gua. Oke. Di daerah Darfur, jadi ada banyak situ dan berontak lah gitu. Yang Kayak perang saudara gitu atau? saudara yang nembak kabur gitu. Gila. Nyaru jadi masyarakat gitu ya. Gua dari Kathmandu aja bawa kamera aja, gua nggak boleh dibawa teteng-teteng, taruh di mobil, taruh di mobil. Oh, jadi sesuai SOP-nya mereka? Iya, nggak boleh, bahaya gitu di sana. Oke. Saya takut dipublikasi kayak mereka itu. Sementara kalau di Sudan ini? Ya itu Sudan itu, dari Kathmandu itu ibu kotanya aja udah ya jam 8 udah bahaya banget gitu. Malam? Malam udah bahaya banget, ya kita harus pulang. Itu belum di Darfur itu yang kota konfliknya itu kan. Oke. Gua masih naik pesawat lagi 2 jam.
Oh, jadi lu perjalanan dari Kathmandu ke Darfur tuh melalui jalur Itu udara ada 2 akses jam. polisi Indonesia kan, kalau nggak agak Oke. sulit juga gue kan masuk dalam situ. Oh, jadi polisi Indonesia itu jaga di sana. Jaga ada berapa peleton, berapa kelompok inilah polisi lah gitu. Kita 2 jam lah kita ke sana. Di sana kita disambut ya, mungkin sampai sana ya kita pikir kita liputan apa yang kita bagus, kita ekspor gitu di Sudan itu. Ya itu tentara-tentara pemberontak itu yang berbahaya. Mereka itu di jalanan itu bikin logam-logam ngumpet, udah megang senjata begini kalau kita lihat. Jadi mereka apapun yang lewat udara, mereka tembak aja tembak, udah. mobil tembak. Pas gue datang katanya 2 hari kemudian sebelumnya itu kayak tentara Rwanda lagi bawa minyak tembakin mati. Brrr, mati. Gila. Gua pas lagi lewat Itu perang saudara ya. perang saudara. Gila. Sementara kalau lu di Timur Tengah sendiri gimana, Bang? Ya itu Timur Tengah Sudan kan termasuk Timur Tengah. Ah. Ya mereka itu negaranya ya seperti itu gitu. Banyakan perang saudara sih kalau menurut gua, bahaya banget. Ini Sudan aja, gua aja ngambil kamera gini aja tuh, di samping gua tuh ada mobil kayak film lah yang di belakang bak udah Ya, pegang senjata gini. oh iya tahu gua tahu. Ini samping gua tuh pemberontak itu Diikutin, lu diikutin. tunjuk-tunjuk gua. Gini nggak boleh ngambil gambar. Wah, gua langsung taruh. Mobil gua aja kacanya udah segini nih. Mobil gua. Tebelnya kaca tuh ya. Gua takut ngeper gua negara orang gila. Kalau mati di situ kacau ya. Kacau gila. Siapa yang mau nolongin di negara orang gila. Gua gini nih nggak boleh. Tapi sebentar pada saat itu lu dikawal sama kepolisian Dikawal. Indonesia Iya. yang lagi jaga perdamaian di sana. Biarpun kita dikawal, mereka mah nggak ini. Kayak nggak- peduli setan lah ya. Bodo amat lu. Tapi memang mereka sama yang gue tangkap, mereka sama polisi Indonesia itu agak baik, karena kalau gue lihat polisi Indonesia itu mereka pendekatannya bagus. Mereka tiap berhenti di checkpoint, polisi Indonesia ngasih makanan. Kasih makanan nih. Jadi Lu nggak. berontak-berontak yang checkpoint dikasih makanan. Oh, jadi secara nggak langsung polisi Indonesia pendekatannya ya melalui bantuan makanan gitu ya, karena mereka juga Iya. miskin kan ya, miskin Kita banget pakai gitu. barang kuda yang lebih bagus lah dari Indonesia tuh. Makanya di Halim itu udah pakai senjata, dari jauh tuh dia ngeliat tuh gua kan di dalam. Hati-hati Mas ya, udah gua tim. Udah tuh turun tuh polisi Indonesia pemimpinnya tuh ngasih makan. Kita mau jaga deh kata dia kan. Dapat jaga giliran tuh Indonesia tuh tiap malam kan jaga. Ya mungkin karena pendekatan Indonesia kan, kita kan negara yang pendekatannya baik gitu. Iya. Ngasih makanan gitu, kasih makan. Sosialnya tinggi kita Sosial kan. tinggi ya, di situ kita aman deh gitu jadinya. Walaupun ya beberapa kali bunyi tembakan mah ada aja gitu tuh, aduh ini negara ngeri juga ya. Lalu perasaan lu gimana, Bang? Ya perasaan kita takut lah, tapi gimana, namanya tugas jurnalistik ya kita ya berdoa aja insya Allah. Pada saat lu pertama berangkat deh, Rico lu berangkat nih ke negara konflik Takut lah, ibaratnya. gue riset dulu, gue bilang buset ini negara begini juga ya, kata dia hati penembak gelap lah gitu. Waduh, gue kan takut juga ya, namanya baru berapa kali ya Nepal kedua presiden itu baru, wah takut juga gue bilang, ini negara dikit-dikit tembak kita nggak tahu. Anjir. Baju lorengnya aja gue juga bingung, mana tentara pemerintah mana tentara Pemberontak. sama, beda-beda. Serius. Iya, ada yang biru, ada loreng hijau. Kalau kita kan jelas polisi coklat, tentara AD hijau gitu kan. Kan kocak itu jadi. Terus udah gitu bawa senjata AK semua dilipet kan, jalan kemana ya, wah ini gila. Jadi kayak ibaratnya kalau ke pasar bawa AK gitu ya. Itu nih ada bagus lagi nih, gua ke pasar nih mau beli daging onta. Lewat lah tuh, ada beberapa tentara pemberontak tuh samping gua. Wah, gua dipanggil, "Iya Urdun." Gitu. Apa Urdu? Urdun itu gua disangkain orang Jordania. Oh, Kan lihat muka gua kan oke. tembak Arab sama kayak Arab gitu ya terus. dia bilang bukan Indonesia. Oh Indonesia. Udah. Gue bilang kefakol kata dia kan, apa kabar kata dia kan. Ya sedikit gua belajar lah. Oke. Terus Nanya, apa kabar? Kefakol bilang hoir ya udah jalan. Akhirnya jalan tuh gue anjing, gue udah takut banget gue. Gila, itu kamera tuh gue candid. sambil lo rekam. Tapi kamera di Kayak- tas handycam di tas. Iya. Udah rekam. Lu pegang gini aja gitu, Pegang gini, jalan, berdua sambil sama- jalan gitu. Berdua sama temen gue satu lagi sih, ada Gegi itu dia begini aja udah cari momen di situ kan, penjaga di Anjir. pasarnya kayak begitu gue bilang nih. Gimana di tempat perangnya gitu Beli kan. daging onta gitu makan daging onta di sana. Kalau lu pas yang gua dengar kan lu sempat ketemu
pemimpin Hamas ya bang. Iya. Hizbullah ya, Hizbullah apa Hamas sih beda? Pemimpin Hamas itu kan tentaranya Palestina lah. Oke. Jadi ada salah satu pemimpin Hamas kan mungkin banyak kali, mungkin salah satunya kayaknya itu pas gue liputan di Lebanon sih sebenarnya. Di jeda-jeda di tengah-tengah bulan itu kan aku bingung garap apa lagi. Gue kan fixer gue ajakin tuh kita ke camp Palestina aja, bagus nih kita ekspor di sana tuh penduduk Palestina yang diungsikan. Oh jadi penduduk Palestina yang kabur dari negaranya terus diungsikan gitu ya? Tapi nggak jauh kok dari negara Palestina juga. Ya istilahnya itu Palestina. Tapi juga masuknya sih. Lebanon apa Palestina? Pinggiran Lebanon lah. Oh Kita pinggiran perbatasan ya, Iya, perbatasan. Kan Oke. Lebanon, Palestina, Israel, Syria itu kan nempel semua. Oh iya iya. Ikut Terus semua, bang. ya udah gua masuk, itu pun kita gerak cepat gitu. Karena pertama gua masuk Palestina itu camp Palestina itu gua pertama masuk dilempar TV juga ya kaget. Dilempar apa? Bunyi TV dilempar. Serius? Udah sumpah. Anjir. Kaget gua. Terus gua bilang, "Aduh, mungkin bahasa Arab kali, nanya kali kan, cara mau kemana?" Gua bilang, udah temen gua kenal tuh Si fixer ini? Gua bilang mau ke sana, udah lepas tuh. Terus Tapi gua bilang, posisinya mereka tahu kalau si Enggak. fixer ini bawa jurnalis enggak? nggak tahu. Oh nggak tahu. Belum bilang jurnalis. Oke. Gua bilang ya inilah. Tapi mungkin pas sananya kita bilang jurnalis juga, mungkin dia tahu. Cuman kata dia hati-hati aja kata. Sampai sana gua bilang Indonesia, oh Indonesia Sohib Toib kata dia. Sohib Toib itu sahabat baik. Kata Oh Indonesia Sob Toib. Sohib Toib. Sohib Toib. Iya. Oke terus? Sahabat baik lah kan. Oke. Kalau Palestina sama Indonesia kan memang kerjasamanya. Jadi bisa dibilang negara kita untuk negara-negara Timur Tengah yang berkonflik dianggap baik. Baik. Mungkin karena Karena masyarakat kitanya suka ngasih bantuan ke sana bantuan gitu. sama penduduk kita kan mayoritas Muslim kan. Betul. Apalagi di negara Muslim itu Indonesia itu masih diakuin lah, dijempolin gitu. Oke. Sampai masuk di camp aja anak kecil aja yang jaga-jaga udah pegangnya AK-47 anak segede-gede gini. Anak kecil, anjir. Jadi benar-benar kayak film-film Rambo tau nggak lo? Benar. Iya kan? Anak kecil pegang Gue sambil senjata. ngerekod aja gambar begini kan. Udah bego kita ngambil. Gue udah bawa kamera kita udah gue bilang jurnalis udah. Nah, Ya udah, terus gue foto-foto sama tentara. Wah, biri-biri bawa senjata gitu. Wah, gila. Buset nih, gue bilang bebas banget nih, Dar. Iya. lalu bisa ketemu si pemimpin Hamas ini gimana ceritanya? Ya itu, gue pertama kan bikin di sini pemimpinnya siapa sih kan si fixer gua. Ini ada nih namanya siapa? Gue lupa gitu lama namanya ada pemimpin Hamas. Udah kita masuk itu ke gang-gang itu ya agak sulit lah orang kalau. Pokoknya kalau lo masuk lagi lupa lah gitu ya. Itu penjagaan dari awal udah bawa bapak, kesini anak kecil bawa senjata duduk, ada yang lagi mantau juga bawa senjata gitu. Terus Itu bahaya banget ya pokoknya. si pemimpin Hamas tuh ngomong apa sama lo bang? Jadi cuma ngomong gini doang. Ya biasalah kita wawancara gitu. Pertamanya kita wawancara tentang di sini gimana sih ya, kita kan dibilang kan negaranya ya agak ya mereka kan di camp itu kan karena di sana udah nggak ada tempat mungkin kayak gitu. Ya setelah itu kan mungkin gua foto-foto sama dia kan. Sama si pemimpin Hamas nih lo foto? Ada berapa orang di situ, tapi yang pemimpinnya tuh brewok, dia agak putih, dia orang udah tua tapi masih Arab kayak ganteng gitu. Oke. Dia bilang gini, kamu kalau foto sama saya hati-hati ya. Gue bilang, kenapa? Gue bilang, karena saya ini orang yang dicari orang Israel. Kalau kamu ketahuan foto bareng, kamu bisa mati di mana? Wah, kaget gue langsung. Itu langsung hapus dong. Enggak, gue taruh, gue sempetin gitu. Iya. Gue bilang nih, ini bagus juga. Gue bilang, ya udah gue taruh. Cuman kan gue takut juga gue. Kan pakai bahasa Arab kan ditranslatein nama Si fixer ini ya. tapi hati-hati lu, ini dia tuh dicari sama orang Australia. Lu foto bareng jangan sampai diliatin kata dia. Oh iya, gue mau bisa fair juga gue, anjir. Gak tahu kalau dia pemimpin dicari-cari kan. Gila. Kalau lu di bandara pulang yang lain aman gitu lihat handphone ada foto mati nggak bisa jadi pulang. Mati itu. Nah temen gue di Irak gambar dihilangin semua. Dihapus? Dihapus. Checkpoint dicek nih gambar di sini ada ini dihapus. Itu beratnya liputan konflik itu kalau pas ngecek poin dicek gambar ya. Yang mereka cari apa maksudnya? Sampai Ya, kan ngapus mungkin kan agar aktivitas gambar-gambar, mereka gitu ya. aktivitas rahasia mereka gitu yang mereka nggak boleh ketahuan di preview di-delete pada mati gue iya kan. Terus bilang ke kantor gimana kalau di delete gitu? Ya cari gambar lain, cari yang lain gitu. Dari sisi lain berarti ya. Iya. Tapi lu misalkan lu maksud gua
di perbatasan itu agak ribet gak sih Bang? Misalkan pemeriksaannya Ya, kah, ribet. apanya kah, apa kalau sampai lu udah nyampe terus lu nggak boleh masuk gitu, itu gimana? Ya itu pertama masuk Libanon aja gue udah ketangkep gara-gara gue ngeluarin kamera, gue ngambil gambar kan, gue pikir kan Biasa aja gitu. Terus sampai depan dia CCTV kali gue ditanya-tanya mau ngapain kamu? Saya mau foto ke KBRI kan gitu. Ada picture saya dan ada udah pakai bahasa Inggris kan, kalau di bandara masih bisa bahasa Inggris. Oke, kan. kalau di bandara pakai bahasa Inggris. Ya udah gitu, tangkap di situ. Mau ngapain di sini bawa kamera? Bang, saya mau liputan jurnalis aja, apa bikin alasan kita aja gitu. Udah lama kan nego udah. Sampai situ tuh kita masih bingung nih mau ke KBRI, kita kontaknya belum ada kan, bingung mau nelpon siapa. Ini di Libanon yang di Libanon. Kontak siapa ya, bingung. Akhirnya kontak KBRI udah dapat tuh di sana kita ada si almarhum sih yang nemenin gue itu udah meninggal sih, kasihan dia orang Lamongan. Itu dia yang pinter ngasih eksplor di sana karena dia kenal sama pemimpin Hizbullah, dia kenal, terus dia bisa tembusin ke Palestina, terus main ke rumahnya Khalil Gibran gua masuk. Dia punya linknya gitu. Si orang Lamongan ini sebagai apa di sana Bang? Mahasiswa kah? Bukan, dia kerja di KBRI kayak staf lokal. Oh, staf lokal KBRI. Pinter bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya pinter, terus pendekatan sama masyarakat di Lebanon dia pinter gitu. Dia bisa tembusin lo ke Hizbullah? Bisa. Nggak, belum pemimpinnya, pas ketemu pemimpinnya nggak sempet karena susah lah. Kalau dia udah pernah dia Udah pernah ketemu si pemimpin Hizbullah. Sementara ketika bawa lo agak ribet karena ribet. mungkin karena tahu lo jurnalis atau gimana gitu ya. Itu mungkin kayaknya nggak bisa. Tapi gue dikasih tahu dia itu rumahnya di bawah tanah lagi gitu. Anjir, jadi di bawah tanah Ada tanah lagi. Gitu. Dia tiap malam Serius? Jumat itu dia ceramah, pidato gitu kepada tentara-tentaranya. di bawah tanah itu. Oh, di siaran live langsung di TV-nya dia, di seluruh Libanon bisa nonton. Anjir. Tapi nggak tahu kalau gitu, misalkan si Israel mau nembak dia itu nggak bakal tahu dia di mana. Orang dia rahasianya. Setelah itu aja dia, gua keluar dikit malam Jumat langsung tembak kalau setelah selesai pidato. Pokoknya kayak buang tembakan gitu ya. Euforia. Iya. Aduh, hidup hore. Gila kalau negara itu gua bilang. Tembok di mana-mana bolong-bolong. Berarti ibaratnya senjata ya udah kayak sarapan sehari-hari, kayak handphone. Kalau di sini lu bawa handphone, sana bawa senjata gitu kan. Makanya Indonesia mah masuk beruntung lah, mereka itu dikit-dikit checkpoint loh. Bahaya, kita dikit-dikit checkpoint, tanyain dari mana, paspor kamu mana, negara tujuan kamu, wah tiap dikit-dikit checkpoint. Nah, gue masuk nih pertama ke Hizbullah ini, gue masuk. Oke. Di situ gue masuk, ya gue kan nggak tahu ya namanya tentara Hizbullah kan mungkin lebih pinter kali, dia aja bisa narik mundur tentara Israel. Iya betul. Gue masuk, gue ngambil gambar di mobil, langsung dikelilingin gue pakai senjata. Lu ngambil gambar di dalam mobil posisinya. Iya, dia udah langsung kelilingin. Terus tanyain, ngapain kamu? Pakai bahasa Arab ya. Ngapain kamu? Kamu Israel lah, digituin. Oh lama tuh gue debat, kalau gini dari gini pistol gua. Itu tinggal der aja mati ya. Ngapain kamu? Wah, akhirnya supir gue orang di Bandung pun nggak dipercaya. Kan Syiah ya. Iya. Kita sama-sama Syiah itu. Nggak percaya kamu dari Israel. Pokoknya orang Hizbullah itu begitu. Pokoknya kalau ada orang Curigaan lah ya, curigaan. Israel aja udah bilangin. Anjir serius. Pokoknya pukul rata gitu ya. Kamu, lama tuh gue nego. Bilang ini gue Indonesia nih paspor gue, bilang nggak percaya juga dia. Ngapain ngambil gambar? Biasanya cuma gue bilang kan ngambil gambar aja kan gue nggak tahu gitu. Udah lama bukan, akhirnya situ si Pak Ajis namanya almarhum. Gue telepon dia. Terus setelah setengah jam lah gue dihadang Dikelilingin senjata gitu. Akhirnya gue kasih telepon nih teman saya yang ngajak sini, rumahnya di situ juga. Emang si orang Indonesia itu yang emang lebih aman tinggal di tempat Syiah gitu kan. Karena lebih aman dibandingin katanya di tempat Sunni. Sunni itu pasti banyak yang perang tembak-tembakan. Kalau di Syiah itu agak aman lah, walaupun beda, tapi lebih aman tinggal di situ. Gila. Makanya kalau kita lihat tarik pengalaman memang bahaya dah. Oke Bang, Riko, terima kasih banyak udah mau cerita-cerita soal pengalaman liputan di daerah konfliknya. Semoga menjadi nambah wawasan gua juga,
memberitahu masyarakat luas bahwa pekerjaan jurnalis itu nggak hanya liputan yang biasa-biasa aja, ada juga di zona konflik. Sementara di zona konflik ya berbahaya itu sangat-sangat berbahaya. Jadi gimana kita membawa diri kita masing-masing aja, betul nggak Bang? Pada saat liputan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bang Riko.